kepercayaan tertentu menggunakan indikator sains untuk membuktikan bahwa dia benar. Contoh nih, gue nggak akan sebut. Misalnya contoh, kamu tahu nggak 500 tahun yang lalu di buku saya udah dikasih tahu tuh kalau ternyata gravitasi itu begini, misalnya. Nah, berarti kan pada akhirnya dia juga perlu sains untuk memfasilitasi bahwa dia benar dong. Masalahnya tau nggak apa? Sains itu kan berkembang. Kalau pas yang lagi di itunya benar, terus ternyata setahun lagi teorinya salah, emang dia bisa direvisi? Mereka mengakui. Nggak ada yang benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi. Bahkan teori-teori tertentu atau teori yang kita dengar paling sering diomongin, misalnya contoh Big Bang misalnya, itu pun hanya salah satu kemungkinan. Bukan satu-satunya kemungkinan. Bahkan nggak semua ilmuwan sepakat itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, Bang, Bang Coki ini kan termasuk seseorang yang katanya juga baca-baca bukunya Yuval Noah Harari ya. Nah, itu kan itu kan penting sekali untuk kemudian dielaborasi karena masyarakat kita tuh kayaknya jangan sampai kemudian mengkhianati akal sehat gitu, pikiran kita gitu. Di buku Sapien, terus kemudian Homo Deus ada 21 lesson ya kalau nggak salah 21 lesson gitu. Apa sih yang Coki tangkap gitu ya? Andai kata kemudian diperas dan itu bisa diaktualisasikan di pikiran khususnya generasi muda yang itu akan berkontribusi terhadap masa depan Republik ini supaya bisa berpikir lebih jernih, tidak manut aja dengan dogma, dengan doktrin, dengan simbol, itu gimana Coki? Sebenarnya yang gua pahami dari karya-karya beliau itu adalah kita itu bisa melihat satu masalah jadi lebih fair kalau sudut pandangnya itu banyak. Misalnya masalah kan dari sini, kalau kita ngelihat cuma dari sini doang, ya pasti interpretasi kita ya pasti ya yang dari sini doang gitu loh. Tapi kalau kita bisa lihat dari sini, siapa tahu yang dari sini jadi terlihat berbeda. Helikopter view lah. Iya, helikopter view. Nah, menurut gua karya-karya beliau itu sangat bagus menjadi referensi kita supaya saat kita melihat sesuatu ada jawaban-jawaban alternatif yang semuanya itu tidak hanya melulu mengenai takdir, tidak hanya melulu misalnya mengenai bahwa sudah digariskan. Bisa jadi memang ada faktor evolusi, ada faktor perkembangan zaman tertentu, ada faktor apa. Sehingga gua rasa kalau kita sudah baca, kalau kita sudah punya referensi keimanan yang kuat, membaca karya-karya beliau, itu bisa menjadi referensi yang bagus. Supaya saat kita melihat satu masalah, kita bisa pakai kacamata, mungkin kita bisa pakai kacamata budaya, kita bisa pakai kacamata evolusi, kita bisa pakai kacamata sains, kita bisa pakai kacamata iman, bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, tidak, tapi supaya kita betul, kata Mas Hendra tadi, punya helikopter view dalam melihat masalah ini tuh sebenarnya apa, gitu. Dan bagaimana cara mengadresnya, gitu, menurut gua. Jadi sebenarnya buku-buku itu bagus banget lo baca untuk jadi referensi sih sebenarnya. Untuk jadi referensi bahwa terkadang penyebab segala sesuatu tuh bukan cuman dari apa yang kita yakini. Ada juga keilmuan lain yang mengatakan bukan dari situ. Tapi kalau misalnya dari antropologi mungkin seperti apa. Kalau misalnya dari sains tuh mungkin seperti apa. Dan nggak ada yang salah ya dengan punyanya banyak referensi. Karena itu mempengaruhi pola pikir kita nanti. Itu akan mempengaruhi pola pikir kita gitu. Sehingga kalau kita udah punya banyak referensi,
kita ketemu orang yang berbeda dengan kita nggak kaget. Misalnya kita udah ketemu ada orang, tapi menurut sains, ya kita nggak kayak, sains. Kita nggak gitu, karena oh iya saya udah pernah baca kok. Pemahaman beliau tuh, kayaknya saya udah pernah baca di buku apa. Nggak harus mengenai bukunya si Harari juga ya. Bisa, kayaknya saya udah pernah baca, oh berarti kalau saya berurusan dengan orang seperti ini, ya udah, mungkin saya kan pakai bahasa ini gitu. Jadi kita menjadi orang yang tahu kapan berbicara pakai kacamata apa di masalah yang apa gitu. Bisa fleksibel gitu. Kita bisa fleksibel, dan kefleksibelan itu kan penting ya, apalagi kita berhidupan kan bukan cuma sama satu golongan ya. Kita berhidupan dengan banyak golongannya gitu. Sehingga ya kalau kita mau akrab dengan petani, berdiskusilah dengan bahasa petani. Kita mau akrab dengan insinyur, ya gunakanlah istilah-istilah yang mereka familiar gitu. Kita mau akrab dengan cendekiawan, ya pakailah istilah-istilah yang, ya intinya begitulah menurut gue. Tapi kadang kalau aku merenung gitu ya Bang Coki ya, agama itu memang terkadang terlalu banyak menjawab sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada jawabannya gitu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita tahu kan ada teori evolusi ya, manusia katanya juga mengalami evolusi gitu. Menurut Coki, agama apakah juga mengalami evolusi gitu? Nah, ini jawaban yang bisa menjadikan saya mens rea kedua. Tapi intinya begini, gue mencoba, ini nggak apa-apa, seru ini. Ini kedewasaan kita bisa dilihat dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kalau menurut gue gini, Mas Hendra, kenapa dari ada banyaknya jawaban yang misalnya gini, ini gue menjawab sebagai Coki ya. Misalnya ada masalah A, kenapa dari banyaknya kacamata untuk melihat masalah A, gua lebih suka menggunakan kacamata sains dalam melihat masalah tersebut gitu. Ini preferensi gua ya. Bukan berarti sains yang lebih benar. Tapi kan istilahnya kalau ada banyak kacamata kan kita punya kecenderungan sukanya yang mana gitu kan. Setuju. Ya, jadi kenapa gue lebih cenderung suka ngelihat satu masalah tuh dari kacamata sains? Alasannya adalah karena menurut gue sains itu adalah personifikasi kerendahan hati yang sejati. Kenapa? Karena sains yang kita percayai saat ini, kita anggap kebenaran sampai terbukti salah, Mas. Gue ulang ya, jadi sains yang kita anggap benar saat ini, itu adalah kesepakatan bersama yang kita sepakati benar, sampai ternyata terbukti dia salah. Apa artinya? Artinya akan ada ruang untuk improvement. Karena apa yang kita percaya sekarang terbuka untuk diuji kebenarannya, apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dia masih kita anggap benar. Iya, benar. Jadi, sains itu tidak alergi dengan tantangan. Sains membutuhkan tantangan supaya dia dinamis dan tetap relevan. Dia terbuka untuk dibuktikan salah, malah perlu dibuktikan salah supaya ilmu pengetahuannya itu tetap update. Dan saat dia terbukti salah, ada yang baru di sini, hasilnya apa? Inovasi. Kayak misalnya mungkin sains 2000 tahun yang lalu kan mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa terbang. Ternyata dibuktikan salah kan? Hasilnya apa? Kita jadi punya pesawat terbang. Orang yang tinggal di Jawa Timur jadi bisa ke sini bikin konten, ya kan? Orang yang ada di Bali jadi bisa, atau orang yang ada di Bali jadi bisa merantau ke luar negeri. Itu kan hasil dari karena sains dibuktikan salah gitu. Nah, kalau ke pertanyaan yang tadi. Itu alasannya kenapa gue lebih suka ke sains, karena menurut gue tidak ada arogansi konteksnya, menurut mungkin bahasanya salah. Tidak ada sesuatu yang absolut di sana. Bahkan ironisnya adalah kadang kepercayaan tertentu menggunakan indikator sains
untuk membuktikan bahwa dia benar. Contoh nih, gue nggak akan sebut. Misalnya contoh, kamu tahu nggak 500 tahun yang lalu di buku saya udah dikasih tahu tuh kalau ternyata gravitasi itu begini, misalnya. Nah, berarti kan pada akhirnya dia juga perlu sains untuk memfasilitasi bahwa dia benar dong. Masalahnya tau nggak apa? Sains itu kan berkembang. Kalau pas yang lagi di itunya benar, terus ternyata setahun lagi teorinya salah, emang dia bisa direvisi? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Coba. Iya. Coba gimana coba? Tapi gue kan, ya nggak apa-apa terserah gitu. Tapi kalau gue sih lebih suka sesuatu yang memang bisa direvisi ya. Gue lebih suka sesuatu yang bisa direvisi gitu, karena menurut gue ya ibarat itu memberikan manusia makna. Itu memberikan manusia alasan kenapa dia harus tetap ada. Karena dia ingin selalu mencari tahu. Daripada udah dikasih tahu semua jawabannya, nggak bisa diubah lagi. Loh. Kalau dulu bahasa permanen lagi. Loh, kok udah ini nggak bisa diubah nih? Apa ini? Loh, ya udahlah, kalau udah tamat dong, ngapain, Cok? Tapi kan kalau misalnya itu kan, makanya ilmu pengetahuan itu terus berjalan. Karena misalnya contoh, di tes nih, rumusnya akhirnya keluarnya ini, tekrek. Kita tes dulu yuk, ini bener nggak? Sampai akhirnya nanti selama puluhan tahun, enggak itu salah, kita ketemu lagi yang ini. Oh iya, ternyata saya salah ya. Aduh, sorry. Jadi yang bener ini ya, yuk kita ganti nih. Nah, kalau lo pertanyaan lagi, mengalami evolusi, ya yang jelas kepercayaan itu datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu aja sih jawaban gue. Kepercayaan itu datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Tapi kalau sains itu datang sesuai dengan update terbaru datanya kalau menurut gue. Tapi kalau kepercayaan itu hadir sesuai kebutuhan zamannya. Makanya menyembah dewa Zeus tidak populer lagi sekarang. Karena kebutuhan zamannya tidak membuat kita tenang menyembah dewa Zeus. Tergantung kita berada di zaman mana nih. Iya betul. Itu makanya orang Aztec yang ngambil jantung orang. Lo tau gak sih? Ada kebudayaannya. Gua nggak tahu itu tepatnya suku apa ya. Nanti saya dimarahin orang lagi kalau salah sebut. Ada satu kebudayaan yang dia mengorbankan manusia, dia ambil jantungnya, terus dia persembahkan ke dewa tertentu supaya hujan itu tidak relevan lagi sekarang. Karena kita sudah tahu hujan itu karena apa terjadinya. Jadi kan begitu lo kayaknya, sorry ya bro, yang mati-mati kemarin. Iya kan ternyata kan salah kan? Ini salah ternyata. Makanya menurut gua setiap kepercayaan itu jadi populer di masanya karena itu sesuai dengan kebutuhan. Iya, karena kalau kita berbicara mengenai kepercayaan itu kan subjektif, Mas. Dan kalau kita berbicara subjektif, misalnya zaman itu, let's say zaman itu banyak perang atau banyak apa. Ini mungkin ada orang yang lebih capable untuk menjelaskan ini ya. Tapi mungkin zaman itu banyak apa. Jadi mungkin jenis kepercayaan tertentu yang lebih cocok ke masyarakat saat itu karena memberikan ketenangan gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa kepercayaan ini hilang dimakan zaman, kepercayaan ini hilang dimakan zaman, kepercayaan ini hilang dimakan zaman. Misalnya contoh, jangan contoh deh, bahaya, nggak usah. Nanti nyebut brand soalnya. Tapi you get the point kan, intinya gitulah, intinya gitu. Tapi kalau misalnya dari perspektif sains nih ya, sebut saja misalnya Harari atau Hawkins gitu. Iya. Menurut mereka, apakah kemudian terjadinya alam semesta itu butuh Tuhan nggak sih? Bagaimana mereka menjelaskan hal itu gitu? Nah, sebenarnya kalau buat gua gini, apa yang menyebabkan alam semesta ini terjadi, nggak ada yang benar-benar tahu, Mas. Kalau di sains, mereka mengakui, nggak ada yang benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi. Bahkan teori-teori tertentu atau teori yang kita dengar paling sering
diomongin misalnya contoh Big Bang misalnya, itu pun hanya salah satu kemungkinan. Bukan satu-satunya kemungkinan. Bahkan nggak semua ilmuwan sepakat itu. Jadi karena rendah hati banget ya sains itu sebenarnya. Iya. Mereka nggak ada yang tahu. Bahkan mereka kalau misalnya disuruh, itu kenapa alam semesta itu terjadi? Mereka nggak bisa benar-benar memberikan jawabannya gitu. Tapi yang menarik adalah mereka nggak benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa apapun yang menyebabkan kita ini terjadi, ini pasti sesuatu yang hebat. Ini pasti entah itu proses alam, entah itu apapun, ini pasti sesuatu yang hebat. Tapi faktanya kita ada di sini. Berarti kehidupan kita ini layak dihargai. Dan ayo kita lakukan sesuatu yang maksimal terhadap sesuatu yang ada sekarang ini, yaitu kehidupan kita gitu. Dan belum tentu ini bisa terulang sekali lagi gitu loh. Tidak tahu kan kita. Iya, karena kita sama-sama tidak tahu gitu. Dan menurut gua pada akhirnya kita tidak berfokus ke mereka, mereka kalau nggak tahu tuh gini, orang-orang sains tuh bukan orang yang pantang ngomong nggak tahu, Mas. Mereka tuh nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Dan mereka tuh sudah didesain untuk mengatakan bahwa mengatakan tidak tahu itu bukan kelemahan, itu kerendah hatian. Ya itu memang ya manusia, kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Dan gue sih lebih suka orang kalau misalnya itu kenapa kayak gitu. Wah lu bro, gue belum tahu bro. Tapi sih kemungkinan ini ya, tapi gue juga belum tahu gitu. Oh ya udah deh, kalau lo nggak tahu juga mau dipaksain apa ya? Iya nggak tahu, tapi kita sama-sama cari tahu ya, gitu. Tapi kan mereka kan juga nggak fokus ngelihat ke belakang, Mas. Mereka fokusnya ngelihat ke depan situ, gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi menurut gue ya ketidaktahuan itu bukan kelemahan ya. Ketidaktahuan itu bukan kelemahan. Dan kita juga nggak kekurangan contoh betapa banyak malapetaka yang terjadi karena orang yang nggak tahu bilang tahu gitu. Iya. Lo tuh ngawur lo. Jawabannya ngayal. Jawabannya ngayal gitu Iya. loh.